TRI dengan Forkopimda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme di Provinsi Banten. Bapak Ibu beserta para hadirin, izinkan saya menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah, Bapak Haji Rafidi sebagai penyelenggara. Kemudian sambutan Wakil Gubernur Provinsi Banten, Bapak Andika Hazrumi. Selanjutnya sambutan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Ahmad. Sambutan Ketua Umum PGI Wilayah Banten. Sambutan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Dr. Muhammad Lutfi bin Yahya. Kemudian dilanjutkan dialog dan tanya jawab, penyerahan plakat, foto bersama, dan penutup. Undangan yang saya hormati, sebelum melangkah ke acara inti, marilah kita mulai acara ini dengan pembacaan doa. Doa akan dipandu dengan Kiai Haji Asodi. Mohon dibantu untuk Bapak Haji, waktu dan tempat kami persilahkan. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك وسلم ورحمة الله تعالى على سيدنا أصحاب رسول الله وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. علمنا عميل الحمد لله فينا ومكات مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد قبل وقت سيدنا الاسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة قبل وقت الكريم. اللهم صل على محمد اللهم صل على صلاة الله سيدنا محمد المختار وآله وصحبه وسلم على محمد الله. اللهم صل على سيدنا محمد الكتب والحكمة وجوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها على محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
آمنا نعوذ بك الله حفيظ في حسنة وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, sambutan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah, Bapak Haji Rafi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaramun, para alimul ulama, para asatidz, para alqiyah, saudaraku dari BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja yang mewakili seluruh Indonesia, yang saya muliakan Bapak Komjen Boy Raffi Ahmad selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Republik Indonesia, Kasestama Mayor Jenderal Edi Sambowo sebagai Wakil Ketua BNPT, Pak Kapolres, juga Pak Dandim. Perlu kami sampaikan Pak Komjen bahwa Pak Kapolres tidak bisa hadir karena ada izin dengan insiden. Yang kami muliakan Pak Wakil Bupati telah
dalam hal ini beliau mewakili ibu karena sama-sama juga siang ini tidak bisa mengikuti kegiatan di Ponpes Nurul Falah. Pak Sofwan sebagai Dirdimas Polda Banten, insya Allah Pak Kapolda akan hadir nanti malam mendampingi Habib Lutfi, karena Habib hari ini insya Allah akan hadir di siang ini. Jika beliau tidak kembali, beliau akan terus melanjutkan ceramah kebangsaannya sekaligus sholat mi'raj di pondok ini nanti malam Pak Daisa. Hadirin yang berbahagia, pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kali giat acara pertemuan ulama sebanten ini dilaksanakan dulu di pertama di Pondok Tebuireng 8 sebelum Aki Fuad meninggal. Beliau masih amanat kumpulkan ulama umarok sebanten. Saya bilang Kiai 300 itu banyak, insya Allah. Temuin Pak Boy dan yang lain. Alhamdulillah terlaksana. Dan pondok ini Pak Wakil Gubernur diletakkan batu pertamanya oleh Aki Fuad pada tahun 99 pada hari Rabu jam 8 pagi. Beliau bilang pondok ini harus berdiri di atas semua golongan, dan kamu harus mampu meneruskan perjuangan Gus Dur. Semua harus dirangkul, karena negara ini adalah negara, bukan negara orang Islam. 1 bulan Pak Boy, Pak Ses, Pak Wakil Gubernur, saya ketemu Abu Yauci. Abu Yauci sebelum meninggal beliau sama amanat, kumpulkan ulama, kumpulkan para tokoh agama di pondok kamu ini, karena negara ini perlu dipertahankan agar Pancasila tetap berdiri dan kokoh serta tegak, karena ideologi Pancasila ya sudah tidak diragukan. Negara kita adalah negara yang paling damai di seluruh negara-negara yang ada di dunia. Abu Yamur tadi, Pak Boy, Pak Komjen, beliau tadi titip salam akan hadir pada jam 4 sore dan mau buka puasa di sini. Lanjutkan saja acaranya, nanti kata Abu, yang penting saya bisa berdoa di pondok Nurul Falah. Lalu itu buka bersama di pondok ini, lalu ikut pengajian di situ Pak. Alhamdulillah Ibu DPR, Ibu Adarul, saya suka lihat dari kejauhan. Hampir 15 tahun saya mengikuti Aki Fuad, disuruh kemana-mana ke Malang, sampai mengikuti dan membawa Imam Samudra sampai penguburan Imam Samudra. Saya berdua dengan Aki Fuad agar Imam Samudra jangan dimandikan. Ibu Rumiah tidak bisa tidur 3 malam Pak Boy, karena kita mempertahankan agar Imam Samudra jangan dimandikan.
Alhamdulillah berjalan lancar. Walaupun kita sempat membangun kuburan di daerah Cileres Imam Samuda. Kalau terjadi chaos di Banten, maka Imam Samuda akan kita kuburkan di daerah Cileres, di daerah ini. Kenapa saya terharu dengan beliau? Karena beliau tidak ingin negara ini porak-poranda, tidak ingin persatuan dan kesatuan bangsa ini hancur gara-gara orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang tidak mau bersatu dengan negara. Kita berhadapan dengan orang-orang yang di dalam dan di luar halus pergerakan, tetapi sangat Barang fitnah dan hoak terjadi di media-media, di medsos. Setiap hari saya di WA. Sehingga alhamdulillah pada saat Pak Kapolda Pak Sigit pun pada saat itu hampir seluruhnya menolak beliau. Jujur, saya dipanggil oleh Pak Boy bagaimana agar Sigit bisa diterima di Banten. Saya bilang Pak Boy hanya saya harus pergi ke Kifuan. Maka singkat cerita, pertemuan itu terlaksana dan berakhir dengan aman. Dan sekarang beliau menjadi Kapolri. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan ceramah kebangsaan Al-Mukarram Dr. Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, yang beliau juga sebagai One Team Press. Beliau menunjuk langsung agar kegiatannya dilaksanakan di Banten, dan alhamdulillah beliau hari ini sudah diserah. Mudah-mudahan sudah dalam perjalanan, karena yang menjemput Ki Haji Baijuri dan Ki Haji Tobari dari Duren Sawit, kemudian transit di Serang. Rombongan sekitar ada 12 orang, Pak Jenderal dengan mamahnya beliau juga. Alhamdulillah beliau bisa hadir. Insyaallah beliau juga akan menyampaikan tausiah dan ceramah kebangsaan untuk kita bersama. Mudah-mudahan lihat hari ini ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, Pak Boy, mohon maaf juga kepada para hadirin kalau jamuannya kurang berkenan dan mungkin kurang memuaskan. Saya sebagai tuan rumah, saya bukan pimpinan pondok Pak Boy, tapi saya ketua yayasan. Pimpinan pondoknya Kiai Jalaluddin saya sudah serahkan agar pondok ini dimanage sebaik-baiknya, dan pondok ini harus berdiri di atas semua golongan. Jangan sampai berpihak pada siapa, tapi kita berbicara NKRI di atas segala-galanya. Paku bumi NKRI adalah Banten, dan Nahdlatul Ulama adalah benteng pertahanan NKRI. Oleh karena itu Bama tidak usah khawatir. Selama ada Nahdlatul Ulama, selama ada para pendekar, insya Allah Bama aman. Tidak usah takut. Kita bersaudara dalam kerukunan yang sejati. Hanya 3 yang tidak boleh diganggu dalam agama. 1 adalah Nabi, Tuhannya, yang kedua Nabi, yang ketiga kita. Kalau 3 ini diganggu, agama manapun pasti akan berteriak untuk bergerak mempertahankan agama. Oleh karena itu, terima kasih pada Bamak yang telah hadir pada hari ini. Yang 2 minggu yang lalu sudah juga hadir hampir seluruh Indonesia di sini. Titip salam Pak Boy. Ini ada videonya, cuma saya tidak akan
ini Pak Roland sebagai Ketua Dewan Pembina Agama-Agama di Indonesia, ternyata juga beliau adalah pembina negara-negara Protestan seni. Saya baru tahu dari Pak Agus, Pak Bos, dan beliau titip salam kepada Bapak. Sekarang lagi di Amerika, dipanggil oleh senator juga Presiden Amerika dan Uni Eropa. Beliau akan pulang tanggal 27 dan bulan Maret insya Allah ada konferensi dunia lintas agama di yayasan beliau nanti malam. Inilah yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan Pak Wakil Gubernur, Ibu Ade, terima kasih bisa bersilaturahmi. Di sinilah orang tua kita ngopi, dan saya juga baru kenal. Biasanya Pak Wakil Gubernur saya cuci panas ke almarhum. Jadi terima kasih Pak, saya terharu sekali beliau bisa hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Banten ke depan tetap aman, damai, dan tidak ada gejolak apapun. Insya Allah Bapak perlu kami sampaikan bahwa bulan depan awal Maret akan ada pembaretan. Langsung kemarin Kadensus hadir di sini untuk pelantikan pembaretan Garuda Nusantara wilayah Provinsi Banten yang ketuanya adalah Kiai Haji Dayat, penasehatnya adalah Kiai Haji Bajuri, Kiai Asror, juga saya sendiri. Untuk masuk dalam itu ya silahkanlah. Tetapi saya bilang PGN harus berdiri di atas semua golongan dan harus membela semua agama. Itu yang saya tekankan ke Abah Nuril. Saya bilang dulu saya mau dimasukkan sebagai penasehat, tetapi kita jangan berpihak kepada siapa. Kita hanya satu bicara NKRI dan membela kebenaran, membela semua agama yang ada di negara ini. Itu saja. Kita hantam semua orang-orang yang punya pemikiran radikal. Ini yang paling penting. Apalagi mengganggu situasi dan keamanan negara kita. Itu yang diharapkan oleh kami. Semoga Indonesia tetap jaya, aman dan damai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kemudian sambutan Wakil Gubernur Banten Bapak Andika Hazrumi. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, saya cintai dan saya muliakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, yang insya Allah sebentar lagi akan hadir di tempat ini. Dan juga yang saya hormati, saya banggakan Kepala BNPT Republik Indonesia Bapak Komjen Pol Dr. Haji Boy Rafli Amar, beserta Pak Sestama beserta jajaran pejabat tinggi BNPT Republik Indonesia. Selamat datang kembali Pak di Provinsi Banten, karena Bapak darahnya darah Banten juga. Dulu pernah berkiprah di Banten, sudah memberikan hasil yang sangat luar biasa bagi ketertiban masyarakat di sini. Terima kasih Pak Boy. Dan juga yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan hadir pula di sini anggota DPR RI fraksi Partai Golkar Komisi 3, di mana menjadi mitra dari BNPT Republik Indonesia, Ibu Hajah Aderosi Harunisa, yang kebetulan Pak Boy dulunya mantan pacar saya nih Pak Boy. Dan juga yang saya hormati, saya banggakan Forkompinda Provinsi Banten yang mewakili Pak Kapolda, yang mewakili Pak Danrem. Di sini hadir Pak Dirpinmas Polda, dan juga yang mewakili rekan-rekan
dari Forkompinda Kabupaten Lebak. Di sini hadir Bapak Wakil Bupati Lebak, Bapak Haji Ade Sumardi, dan juga yang saya hormati, saya banggakan para alim ulama, para kiai, para kesepuhan hadir di sini. Ketua MUI Provinsi Banten, Bapak Kiai Haji Hamdi Ma'ani. Yang saya hormati, saya banggakan orang tua kami, Ketua Umum PP Maftau Anwar, Bapak Kiai Haji Embai Mulyasari. Dan juga yang saya hormati, hadir pimpinan organisasi Islam baik tingkat Provinsi Banten dan juga Kabupaten Lebak. Dan juga yang saya hormati, pimpinan organisasi lintas agama tingkat Provinsi Banten yang hadir di sini, dan juga yang saya banggakan Ketua FKPT Provinsi Banten beserta jajaran, dan juga Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Falah, Bapak Kiai Haji Ahmad Rafiuddin beserta keluarga. Pertama tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, bermuajahah dalam rangkaian acara silaturahmi dan dialog kebangsaan yang diselenggarakan oleh BNPT Republik Indonesia di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Lebak. Pak Kepala, pertama tentu saya mewakili Bapak Gubernur. Kebetulan Pak Gubernur juga di waktu yang sama, beliau sedang ada rapat video conference dengan Bapak Presiden di Pendopo Serang. Jadi saya mewakili dan juga memberikan apresiasi Pak Kepala apa yang telah dicanangkan program oleh BNPT terkait acara pada hari ini, khususnya dialog kebangsaan ini sangat berguna dan bermakna sekali Pak Kepala. Di mana kita juga masyarakat harus terus diberikan informasi pemahaman sosial tentang bahayanya paham radikal terorisme yang ada di Provinsi Banten. Bahwa Pak Kepala juga kemarin telah istilahnya membuat statement bahwa konteks paham radikalisme ini sudah masuk di seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, bahkan di dalam lembaga pendidikan. Nah, ini perlu adanya kesepahaman bersama untuk kita ketahui, kita antisipasi bersama untuk bagaimana agar paham ini tidak semakin merebak di bangsa kita. Tentu dalam konteks dialog ini nanti kita akan mengetahui tadi kontra radikalisme yang apa yang harus dilakukan. Bahwa Pak Kepala, banyak masyarakat juga tidak mengetahui bagaimana kadar terpaparnya masyarakat dalam konteks terorisme misalnya. Kalau saya dengar dari sahabat saya Pak Jenderal Nur Wahid, masyarakat itu terpapar ada yang skalanya ringan, ada yang skalanya sedang, ada yang skalanya berat. Dan mereka juga kadang-kadang ada yang sadar dan tidak sadar terpaparnya. Nah, ini juga kami membutuhkan tadi informasi pemahaman yang jelas agar masyarakat tahu apa langkah-langkah antisipasi yang kami lakukan untuk menghindari tadi dalam konteks pemetaan yang telah dipetakan oleh BNPT Republik Indonesia dalam bahaya paham radikalisme yang ada di daerah. Saya juga pasti memahami betul bahwa BNPT sudah memiliki peta yang kuat, analisa profiling yang kuat di setiap daerah untuk bagaimana wilayah-wilayah mana saja yang memang menjadi wilayah yang potensi besar akan terindikasi hidupnya paham radikalisme ke depan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan sekaligus juga dari konteks kinerja BNPT Pak Kepala, saya jajaran pemerintah Provinsi Banten dengan senang hati siap untuk berkolaborasi khususnya dengan FKPT Provinsi Banten dalam konteks tadi pemahaman literasi digital misalnya Pak. Karena kan sekarang terorisme ini masuk dengan mudah juga melalui teknologi informasi. Ya salah satunya melalui media sosial. Masyarakat kita, anak-anak muda kita, generasi muda kita
Sekarang kan mau mencari pengetahuan itu gampang, tinggal Google saja buka, keluar. Nah ternyata dari sisi itulah pintu masuk paham radikal bisa merasuki pemikiran generasi muda yang ada di Indonesia, khususnya Provinsi Banten. Ke depan nanti mungkin Pak Kepala KPT kita buat program khusus langsung literasi digital dengan Diskominfo untuk bagaimana secara masif khusus di Banten ini. Karena memang saya melihat bahwa media sosial ini menjadi salah satu pintu masuk utama bagi paham-paham radikal yang ada. Karena tidak bisa tersaring dengan baik, tidak bisa tersaring dengan jelas, bahwa di dalamnya bahkan tadi mengandung unsur-unsur paham-paham yang memang keluar dari akidah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Sekali lagi terima kasih Pak Kepala atas kehadiran Bapak di sini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang hadir untuk kita dapat bersama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, untuk selalu aman, damai, sentosa, sehingga progres kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah ini bisa dilaksanakan dengan baik dan juga dapat memberikan kontribusi kesejahteraan yang maksimal. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andika. Selanjutnya, sambutan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Ahmad. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Banten, Bapak Haji Andika Nazruni, yang datang bersama mantan pacar Ibu Hajah Ade Rosi Khairunisa, Asas MSI, yang kebetulan juga mitra dari BNPT di Komisi 3. Kemudian unsur dari Forkopimda tentunya Pak Kapolda diwakili dari Binmas, demikian juga Pak Danrem, Brigjen TNI Yunianto diwakili ya. Terima kasih. Demikian juga dari unsur-unsur Forkopimda yang ada di Kabupaten Lebak, Pak Wakil Bupati Bapak Haji Ade Sumatri, dan juga Pak Polres atau yang mewakili Ibu Kejaksaan Negeri atau yang mewakili. Demikian juga tokoh-tokoh agama, khususnya Ketua MUI Provinsi Banten Bapak Kiai Haji Tubagus Hamdi Makni, demikian juga Ketua PWI Provinsi Banten Pak Kiai Haji Benyamin Hafiz atau mewakili. Demikian juga dari Ketua FSPP Komisi Silaturahmi Pondok Pesantren atau yang mewakili Ketua FKPT Bapak Dr. Haji Tajudin Amas. Demikian juga dari unsur-unsur pimpinan organisasi keagamaan Bapak Haji
Saifuddin Sazili dari MU Lebak, dari Persis Bapak Ustadz Cahyana, Ketua Ansor Provinsi Banten Ahmad Nurin yang saya hormati, dan juga Ketua Gapensi mungkin ada juga Bapak Haji Tubagus Ulu Katim, Ketua FPLA Kabupaten Lebak Bapak Haji Mumu Nazmudin, demikian juga dari Ketua PMII Kabupaten Lebak Bayu Maduni, dan rekan-rekan dari unsur lintas agama mudah-mudahan hadir, dari BAMAK Badan Musyawarah Antar Gereja, tidak salah tadi Pak Pendeta Daniel ya, demikian juga dari Jakarta Pak Pendeta Oscar, ada juga yang dari Banten tadi ya, dari BAMAK Banten, dari KWI juga ada ya, dan terima kasih Konferensi Wali Gereja Indonesia ya, demikian juga yang mewakili Uskup ya saya. Terima kasih Pastor. Hadirin hadirat, dari BNPT hadir Pak Sestama, Pak Deputi 2, terima kasih Inspektorat Pak Catur, kemudian Pak Direktur Kerjasama Internasional BPTIS. Alhamdulillah kita sambil menunggu kehadiran Al-Mukarram Bapak Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, di mana acara hari ini, tanggal ini juga ditentukan oleh beliau. Jadi sebenarnya acaranya kemarin kita merencanakan hari Jumat yang lalu tanggal 4, tapi beliau yang meminta hari ini tanggal 7. Dan insya Allah beberapa menit lagi akan sampai, karena sudah jalan ya Ustaz. Jadi kita doakan beliau agar sampai tempat kita. Hari-hari beliau ini sebagai, kita kenal sebagai One Team Press, tapi di BNPT beliau adalah ketua kelompok ahli. Jadi Habib termasuk kelompok ahli yang banyak memberikan masukan, nasihat kepada kita semuanya pada BNPT. Dan dialog kebangsaan lintas agama ini juga adalah yang sangat diharapkan oleh beliau. Beberapa kali di Banten ini dilaksanakan di Tangerang, di kota Tangerang. Dan alhamdulillah hari ini beliau ingin di Banten, di Lebak. Jadi dialog kebangsaan ini merupakan ciri khas dari beliau. Saya mengenal beliau ketika jadi Kapolres, lama sekali 2006 di Kabupaten di Jawa Timur, di Pasuruan. Ketika habis istighosah, ada sebuah istighosah yang dilakukan di Pendopo, terus beliau besoknya ngajak saya untuk membuat dialog kebangsaan. Dan mulai hari itulah saya baru sangat sadar ternyata Habib Lutfi sangat semangat untuk dialog kebangsaan, dan oleh karenanya dia juga berharap yang hadir adalah tokoh-tokoh yang mewakili juga agama-agama lain selain agama Islam, karena pada hakikatnya di Indonesia tentu adalah beberapa agama, baik dari Islam sendiri yang mayoritas, demikian juga umat Kristiani, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, tentunya adalah juga berbagai aliran kepercayaan yang ada secara konstitusi mendapatkan tempat di negara kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dialog-dialog kebangsaan ini termasuk salah satu yang dikembangkan oleh BNPT. Nah, dengan bertemu dengan pola-pola yang disampaikan Habib, mudah-mudahan nanti beliau datang, kita hanya tinggal mendengarkan tunggal dari beliau sebagai
pembicara yang terakhir. Masalah-masalah kebangsaan ini nampaknya memang menjadi PR tugas bagi kita semua bangsa Indonesia sepanjang masa, sepanjang negara kesatuan Republik Indonesia berdiri. Karena Indonesia adalah negara kebangsaan, nation state. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia itu terdiri dari 1.300 lebih suku bangsa, lebih dari 600 bahasa ibu, demikian juga agama-agama yang ada. Jadi itu adalah berkumpul menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu menjaga kerukunan dan harmoni itu adalah PR dari kita sebagai anak bangsa. Makanya di dalam tagline BNPT itu adalah Indonesia Harmoni. Karena dengan menjaga kerukunan, semangat persatuan di tengah keberagaman kita, tujuan akhir kita adalah sebenarnya bagaimana Indonesia tetap harmoni. Mengapa ini harus dibicarakan di tengah-tengah kita semua yang majemuk ini? Karena salah satu tantangan bangsa yang dihadapi hari ini adalah merebaknya radikal terorisme yang berkembang menjadi sebuah ideologi berbasis kekerasan. Jadi kita tahu kekerasan dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk kata-kata, ucapan, ataupun bentuk tindakan fisik, tentu adalah sebuah hal yang tabu dan dilarang oleh Indonesia, oleh konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka bagi kita adalah bagaimana kita terus menjaga keseimbangan dan kita mencegah agar ciri-ciri dari ideologi berbasis kekerasan itu, di mana mereka pertama adalah intoleran, kemudian mereka tidak mengakui hukum negara, kemudian mereka menghalalkan kekerasan di dalam pencapaian tujuan, dan sangat mungkin mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang anti kemanusiaan dan melanggar ajaran-ajaran agama. Jadi ini ideologi kekerasan yang berkembang di dunia sejak 20 tahun terakhir ini. Jadi ini bukan hanya mendampak kepada negara kita, tetapi juga seluruh negara-negara di dunia terdampak ideologi kekerasan. Umumnya ideologi kekerasan ini, ideologi terorisme ini adalah berlatar belakang motifnya pemaksaan ideologi. Yang kedua adalah memiliki tujuan politik. Yang ketiga dengan sengaja ingin mengganggu rasa ketentraman, keamanan masyarakat. Nah, tiga ini adalah menjadi latar belakang motif. Dengan perjuangan dengan cara kekerasan yang dilakukan, maka tentu akan berbenturan dengan konstitusi negara kita. Maka apabila dipaksakan oleh mereka-mereka yang membawa misi dari ideologi politik dengan cara kekerasan, dia berpotensi menjadi pihak yang melanggar hukum terorisme di negara kita. Karena Indonesia telah memiliki undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme. Diawali dengan adanya Perpu nomor 1 tahun 2002, kemudian Undang-Undang nomor 15 tahun 2003, dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Indonesia berarti mengharamkan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud memiliki tujuan penyebarluasan ideologi dan motif keinginan politik. Demikian juga dengan sengaja ingin mengakibatkan timbulnya korban jiwa di kalangan masyarakat, maka pasti akan berhadapan dengan hukum negara. Oleh karena itu, kita semuanya, apapun latar belakang dari ideologi terorisme,
dan segala motif yang ingin dicapai, maka tentu ini tidak boleh berkembang di Indonesia. Kami dulu dengan Pak Mbak Mulia Sarif, kami ingat kita pernah ketika kami bertugas di Serang dulu, kita bikin deklarasi bersama dengan ulama dan jawara untuk menentang radikalisme di Banten. Kami bersyukur sekali, dan kita juga pernah sekali apel jawara dengan mengundang ketua PBNU pada waktu itu. Atau Pak Udin itu dulu Pak ketua PBNU datang ke Polda Banten pakai almarhum Pak Kiai Haji Azim Zadi. Jadi beliau menyampaikan tausiahnya pada waktu itu kepada kita semuanya ketika kita deklarasi. Kenapa? Karena 2015 itu sudah atau sedang panas-panasnya propaganda ISIS ya. Kalau hari ini ISIS itu berita-beritanya banyak sekali. Istilah ISIS itu saya juga nggak tahu, tapi yang jelas itu adalah terjemahan. Saya yakin itu diterjemahkan dari berbagai bahasa, dan bahasa ISIS-nya adalah bahasa Inggris, Islamic State Iraq Syam. Jadi 2015 itu termasuk dari Provinsi Banten menyumbang beberapa warga berangkat ke Syria, ke Irak, dengan menjual rumah dan menjual harta bendanya, membawa anak, membawa istri. Itu terjadi karena propaganda ISIS itu begitu kuat, yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi itu 2011, 12, 13, 14, 15. Karena selesainya atau meninggalnya Osama bin Laden, karena Abu Bakar al-Baghdadi ini adalah wakil dari Al-Qaeda, dia kemudian pindah membuat organisasi sendiri. Abu Bakar al-Baghdadi sendiri meninggal dunia pada tahun 2019 ketika pada waktu itu akan dilakukan penangkapan dan juga melakukan bom bunuh diri bersama keluarganya. Dan terakhir ini kan beberapa minggu yang lalu menggantinya Abu Ibrahim Al-Quraisy itu juga ketika ditangkap melakukan bom bunuh diri di rumahnya bersama anak dan istrinya. Jadi ini ideologi berbasis kekerasan, ngeri kita. Bayangkan dia rela anak istrinya diajak kemudian sama-sama mereka melakukan bom bunuh diri. Ini adalah kondisi objektif yang tentu tidak sesuai dengan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Di sudut pandang apapun, termasuk ajaran agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau aliran kepercayaan Konghucu juga kami yakin tidak ada hal-hal yang mengajarkan untuk bisa seperti itu. Tapi ini berkembang dalam 20 tahun terakhir ini. Indonesia kalau tidak memiliki ketahanan pada aspek ideologi, maka kita akan mudah sekali terpengaruh. Akan banyak sekali anak bangsa yang pada akhirnya akan menjadi korban. Banyak sekali, bisa lebih dari 2157 yang hari ini tercatat pernah berangkat ke Irak dan Syria. Dia bisa berangkat mungkin kalau tidak ditahan, bisa 10.000, 20.000. Tetapi inilah kontra radikalisasi yang harus kita lakukan. Jadi kita harus melakukan kontra propaganda dengan narasi-narasi yang objektif, menentang cara-cara rekrutmen anggota ISIS di berbagai negara, termasuk yang jadi korban adalah warga negara Indonesia. Kita bisa bayangkan anak kita, keluarga kita, saudara kita ternyata berangkat. Dan tentu dalam konteks perlindungan warga negara kita harus prihatin, harus tidak boleh hal itu terulang kembali. BNPT akan tegak lurus kepada tujuan nasional. Kita memiliki 4 tujuan nasional dalam preambul Undang-Undang Dasar negara kita. Pertama, memberikan perlindungan kepada tumpah segenap, kepada tanah air dan segenap tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Turut serta mewujudkan perdamaian dunia. 4 itu adalah tujuan nasional yang dibangun, dibentuk begitu indah, begitu hebat ketika awal bernegara, telah memikirkan bagaimana negara ini dibentuk dan kemana tujuannya. Jadi dalam pada itu tentu tidak cukup hanya para pengelola negara saja yang melakukan langkah-langkah itu, tetapi sebenarnya kekuatan bangsa Indonesia ini adalah pada rakyatnya yang hari ini 273 juta penduduk. Kita sedang memasuki bonus demografi yang tentunya ini adalah modal SDM yang luar biasa dalam pelaksanaan pembangunan nasional di negara kita. Namun demikian, apabila